Skuad Cina tiba di Jakarta, sang striker berani tebar ancaman. Alex Pastor ubah skema permainan timnas demi ladeni perlawanan Cina. Emil Audero siap debut, Jai Itzes optimis taklukan Cina di GBK. Ditolak Malaysia, timnas Indonesia terima uji coba lawan tim ranking 35 dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Emil Audero siap debut, Jai Itzes optimis taklukan Cina di GBK. Usai persiapan cukup panjang dilakukan, Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, tak mempermasalahkan absennya Martin Pas di laga kontra Cina. Sebagaimana diketahui, absennya Martin Pas sempat mengundang kekhawatiran bagi pecinta sepak bola tanah air. Namun, debut Emil Audero juga tengah dinanti, mengingat kualitasnya sebagai pemain berpengalaman di Liga Italia. Menanggapi perubahan di sektor penjaga gawang, Jai Itzes merasa tidak ada masalah. Bek yang dirumorkan gabung Inter Milan itu merasa kualitas Emil Audero tak jauh berbeda dengan Martin Pas. Sejujurnya, saya tahu Emil cukup bagus sekarang karena dia bermain di Italia, tapi saya juga sempat berkomunikasi dengannya sebelum proses naturalisasi. Sejauh ini, saya tidak bisa melihat perbedaannya, ujar Jai Itzes. Menariknya, Jai Itzes juga mengakui kualitas para penjaga gawang lain yang dipanggil, seperti Nadeo, Hernando, dan Reza Arya. Sekarang tinggal bagaimana pelatih Patrick Kluivert menentukan siapa yang akan berada di bawah Mistar dalam pertandingan mendatang. Satu hal yang pasti, Emil Audero menyatakan siap untuk debut bagi timnas Indonesia di laga melawan Cina. Emil menegaskan dirinya sangat antusias menjalani latihan perdana timnya di Stadion Madia usai TC di Bali. Kiper Palermo tersebut tak sabar menunjukkan kualitasnya di hadapan puluhan ribu supporter yang akan memadati GBK. Saya punya kemungkinan untuk bermain pertama kali di Indonesia, jadi saya sangat senang. Saya mempersiapkan pertandingan, fokus latihan, dan semua teman di tim melakukan latihan yang bagus. Kami akan memberikan 100%, tegas Emil Audero. I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. Skuad Cina tiba di Jakarta dengan tebar ancaman. Rombongan timnas Cina telah tiba di Jakarta pada Senin malam. Tampak skuad asuhan Branko Ivankovic memasang muka serius untuk menatap laga kontra timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Sebelumnya, para penggawa Cina mengaku atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno terkenal berisik bagi lawannya. Namun, tim berjuluk The Dragons datang ke Indonesia tidak sendirian, sebab Cina dilaporkan akan mendapat dukungan langsung dari sekitar 2.800 supporter saat bersua timnas Indonesia di Stadion GBK. Mereka bukan hanya warga yang menetap di tanah air, tetapi juga berasal dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dengan dukungan dari negara-negara yang notabene rival timnas Indonesia tersebut, skuad Cina berani menebar ancaman. Seperti diungkapkan oleh Zhang Yuning, bomber timnas Cina itu cukup percaya diri menjelang lawatan ke markas timnas Indonesia. Ia dan seluruh rekan-rekannya sudah berlatih keras menyambut pertandingan dan berharap bisa membawa pulang poin penuh dari Stadion Gelora Bung Karno. Terlebih, pasukan Branko Ivankovic sudah menggelar pemusatan latihan sejak beberapa hari lalu. Total 26 pemain digembleng dalam latihan keras guna bermain optimal di bawah tekanan puluhan ribu pendukung timnas Indonesia nanti. Dalam 3 hari terakhir, timnas Cina bahkan menjalani latihan tertutup penuh. Zhang Yuning menegaskan bahwa sesi pemusatan latihan di Shanghai sangat efektif, dan kini mereka siap menjalani latihan di Jakarta. Ditolak Malaysia, timnas Indonesia terima uji coba lawan tim ranking 35 dunia. Kalau kata netizen dunia persepakbolaan, timnas Malaysia ini, songong banget.
Merasa tak selevel dengan timnas Indonesia, tim negeri jiran itu menolak mentah-mentah ajakan skuad Garuda untuk laga uji coba. Hal itu membuat timnas Indonesia menerima ajakan tanding dari negara yang berada di ranking 35 dunia versi FIFA. Ini sekaligus jadi tamparan balik untuk pasukan Harimau Malaya, yang saat ini ranking FIFA-nya menempati peringkat ke-131. Sebelumnya, PSSI dikabarkan berencana mengadakan turnamen mini berisi 3 tim yang akan digelar pada FIFA Matchday September 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa Lebanon dan Kuwait menjadi 2 negara yang akan bersaing dengan timnas Indonesia. Selain itu, Erick juga mengakui bahwa pihaknya sempat mengajak Malaysia bertanding pada FIFA Matchday September 2025. Namun, undangan dari PSSI itu ditolak mentah-mentah oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Padahal, Erick Thohir mengaku sudah kangen melihat kedua tim bertemu. Jauh sebelum penolakan Malaysia, timnas Indonesia juga sempat menerima ajakan bertanding dari negara ranking FIFA 35 dunia, yakni Rusia. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov. Ia menyebut pihaknya berencana mengadakan laga persahabatan antara kedua negara. Sementara itu, PSSI belum menerima proposal resmi dari Federasi Sepak Bola Rusia perihal ajakan laga uji coba tersebut. Disinyalir, saat ini PSSI masih fokus memperjuangkan timnas Indonesia yang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung ajakan tanding melawan Malaysia ditolak, bukan tidak mungkin PSSI akan mengalihkan rencananya dan menerima ajakan dari Rusia. Alex Pastor ubah skema permainan timnas demi ladeni perlawanan Cina. Laga melawan Cina dan Jepang jadi laga yang tak bisa disikapi sesantai saat melawan Bahrain dan Australia kemarin. Karena waktu persiapan yang cukup panjang, Patrick Kluivert tentunya memiliki misi tersendiri dalam meramu racikan baru untuk melawan negeri Tiongkok pekan ini. Melihat potensi dari timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan menggunakan formasi dan komposisi pemain yang mirip dengan pertandingan terakhir, yakni saat mengalahkan Bahrain 1-0 bulan Maret lalu. Skuad Garuda di bawah polesan Patrick Kluivert bakal mempertahankan formasi 3-4-2-1. Bersama Alex Pastor, skema ini digunakan saat menggasak Bahrain. Di posisi kiper, Martin Pas harus absen, sehingga akan digantikan oleh Emil Audero. Di lini belakang, trio andalan sepertinya juga masih akan dipertahankan. Ketiganya adalah Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Lini tengah akan menjadi titik paling vital bagi tim. 4 pemain tengah sejajar yang dipakai Kluivert ketika mengalahkan Bahrain adalah Kevin Dix di sayap kanan, Joey Plupesi dan Tom Hai di tengah, serta Kelvin Verdong di sayap kiri. Bergeser ke garis depan, timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan 3 pemain berposisi menyerang. Satu di antaranya adalah ujung tombak yang ditempati oleh Romeni. Rafael Struijk bisa menggantikan Ragnar Oratmangun kali ini, sedangkan peran Marcelino bisa diisi oleh Egy Maulana Fikri. Jika itu belum cukup, masih ada Stefano Lillipali yang comeback bersama timnas Indonesia.